Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadirnya berapa? 1000 orang ya. Mau yang lebih semangat lagi ya, biar masih pagi kan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama, dengan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, dan juga tentu saja kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sudah hadir dalam acara perayaan Maulid Nabi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Berarti supaya sayang harus kenal dulu ya. Terus terang, waktu saya ditelepon sama panitia saya deg-degan. Deg-degannya kenapa? Karena waktu ditelepon, halo, bisa bicara dengan Ustadz Rama. Bapak Ibu, inilah pertama kali dalam hidup saya didoain. Karena apa? Karena saya malu sampai saat ini belum jadi Ustadz. Jadi insya Allah panggilan Ustadz itu juga bisa menjadi doa. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, pertama saya perkenalkan dulu. Nama lengkap saya Eko Ramaditya Adikara. Nah, Bapak Ibu bisa panggil Rama ya. Saya lahir di kota Semarang pada tanggal 3 Februari tahun 1981. Ya, alhamdulillah saya anak pertama dari 2 bersaudara. Bapak saya asal Madura, namanya Bapak Rahadi Sudarsono. Ibu saya dari Semarang, namanya Ibu Emi Darwati. Saya punya adik laki-laki yang alhamdulillah sudah dikaruniai seorang istri. Nah, tinggal kakaknya nih. Nah, insya Allah hari ini saya datang bersama dengan tambatan hati yang ada di belakang kamera ya. Ya, insya Allah minta doanya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini saya aktif bekerja sebagai jurnalis atau wartawan di salah satu media online. Nah, jadi saya banyak menulis berita untuk internet. Ada yang tahu internet? Indomie telur kornet. Ya, alhamdulillah juga Bapak Ibu, saat ini Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi trainer atau pembicara. Jadi tugasnya hampir sama seperti Ustadz, tapi bedanya kalau saya lebih banyak memberikan training ya, jadi untuk sekolah, kemudian juga untuk perusahaan dan juga untuk kampus. Dan salah satunya saya berbahagia sekali karena bisa hadir di sini. Dan insya Allah Bapak Ibu, pada pagi hari ini mungkin kalau materi yang sifatnya Qurani nanti akan dibahas oleh Ustadz Lukman. Nah, hari ini mungkin saya akan lebih banyak sharing tentang bagaimana kita merefleksikan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sebagai bagian dari semangat, kekuatan, dan rasa syukur kita dalam menjalani hidup ini. Pertama-tama marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menjadi teladan bagi kita semua. Tentunya Bapak Ibu sudah hafal dengan cerita dari Nabi besar Muhammad SAW. Sejak kecil beliau sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Pada usia yang sangat belia juga beliau sudah belajar berdagang dan hidup dengan keras. Lalu bertambah lagi usia beliau sampai akhirnya beliau dipertemukan dengan istri beliau Siti Khadijah. Kemudian naik lagi, dipilih oleh Allah menjadi Rasul yang insya Allah menjadi teladan bagi kita semua. Tidak berhenti sampai di sana, Nabi kita diberikan juga
amanat untuk menyebarkan atau mensyiarkan agama Islam yang tentu saja tantangannya, halangannya, rintangannya tidak mudah, sampai akhirnya beliau menjadi Rasul Allah, orang besar, dan menutup mata untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, tentunya sering sekali kita mendengar bahwa kita harus mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, luar biasa sekali Rasul Allah Muhammad memang teladan yang begitu luar biasa. Ya, beliau adalah orang yang paling sabar, ditinggal oleh kedua orang tuanya pada usia yang sangat belia. Beliau adalah orang yang sangat pandai bersyukur. Kita tahu bagaimana rumah beliau, bagaimana alas tidur beliau, bagaimana makan beliau. Dan beliau juga orang yang gigih dalam berjuang, ya. Kita lihat sendiri bagaimana ketika beliau berperang, bagaimana ketika beliau harus menghadapi orang-orang kafir, sampai akhirnya beliau berhasil menjadi orang yang besar. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu bahwa semua yang telah diperjuangkan oleh Nabi besar Muhammad SAW patut kita contoh, dan alhamdulillah salah satunya menjadi refleksi dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang ada di hadapan Bapak Ibu sekarang, ya, mungkin yang di belakang belum tahu, tapi yang di depan mungkin sudah lihat bahwa saat ini yang bicara di hadapan Bapak Ibu adalah seorang tunanetra. Bahasanya rada-rada bule dikit ya, tunanetra, ya. Jadi Bapak Ibu, sejak lahir saya sudah tidak bisa melihat dunia ini, ya. Orang tua saya shock, sedih, ya. Tapi alhamdulillah mereka tetap menerima saya dan akhirnya membesarkan saya dengan sepenuh hati. Ibu. Ya. Disinilah Bapak Ibu, kami sekeluarga berusaha untuk mencontoh akhlak dari Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sabar dan syukur. Itulah yang mendasari kami bisa sampai bertahan hingga hari ini. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ketika melihat cobaan yang diturunkan kepada saya, orang tua saya tetap bersabar. Sabar bukan berarti berdiam diri ya Bapak Ibu, tapi sabar artinya adalah menahan diri untuk tidak mengeluh, ya, dan bersyukur, ya, karena pada saat menerima cobaan bahwa anaknya adalah seorang yang menyandang predikat BA, buta asli, ya, bukan Betawi asli, ya, mereka tetap menerima. Kedua orang tua saya tetap menerima dengan lapang dada, dan itulah yang akhirnya membawa mereka bisa membesarkan saya sampai seperti sekarang. Bapak Ibu, alhamdulillah, kalau saja Nabi besar Muhammad tidak pernah mengajarkan yang namanya sabar dan syukur kepada sahabat beliau yang akhirnya turun-temurun sampai ke zaman kita, mungkin kedua orang tua saya tidak pernah mengenal yang namanya sabar dan syukur. Mungkin saya tidak akan pernah bisa meraih pencapaian yang seperti saya raih sekarang. Tentunya Bapak Ibu sering ketemu dengan tunanetra. Kita juga suka menjumpai banyak orang-orang yang mudah mengeluh, mudah putus asa, tidak pernah bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Padahal Allah berfirman, barang siapa hambaku yang pandai bersyukur, maka nikmatnya akan aku tambah.
Namun barang siapa hambaku yang tidak pandai bersyukur atau ingkar terhadap nikmatku, niscaya azab Allah sangat pedih. Sesuai dengan firman Allah pada surat Ibrahim ayat 7. Nah Bapak Ibu, sabar dan syukur inilah yang menjadi salah satu akhlak dari Nabi besar Muhammad SAW yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Nah Bapak Ibu, coba saya mau Bapak Ibu berpikir, apa yang terjadi seandainya saya lahir sebagai tunanetra, orang tua saya nggak sabar, ya, protes kepada Allah, ya Allah saya dikaruniai anak yang seperti ini, matanya nggak melihat, mau jadi apa nanti, biasa kalau di sinetron kan ada ehonya Bu. Mau jadi apa nanti anaknya nggak bisa lihat, jalan nabrak, harus dituntun. Nah walaupun kalau sama Ahwan ya alhamdulillah ya. Mau jadi apa anak tunanetra nanti, sekolah susah, bekerja susah, nonton TV susah, naik motor susah, ya semua serba susah. Apa yang akan terjadi ya Allah? Ya, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu kalau orang tua saya sampai tidak sabar? Maka insya Allah tidak akan pernah ada Ramaditya sampai seperti sekarang. Apa yang terjadi kalau pada saat saya masih kecil saya tidak diajarkan untuk bersyukur? Ya. Mungkin yang ada adalah Allah tidak adil. Lagi. Kenapa? Yang lainnya bisa melihat wajah kedua orang tuanya, bisa melihat dunia, bisa melihat televisi, bisa naik motor, bisa baca buku, bisa nulis, ya. Maka apa yang terjadi ketika saya tidak bersyukur? Maka saya tidak akan berkembang. Namun alhamdulillah Bapak Ibu, lewat kedua orang tua saya diajarkan untuk tetap bersyukur. Ya, alhamdulillah matamu masih bisa ya dipakai untuk merem. Walaupun merem atau melek sama aja. Ya, orang-orang bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya tetap kapanpun, dimanapun, untuk saya tetap selamat malam, karena tidak bisa lihat. Alhamdulillah, karena kebutaan dari mata saya, maka saya terhindar dari zina mata. Ya. Alhamdulillah, mungkin saya tidak akan ketemu dengan Mbak yang saat ini lagi syuting saya. Ya. Alhamdulillah, saya dimudahkan, dituntun, ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, insya Allah kesetiaannya dijamin. Karena apa? Kalau pergi ke mall, saya tidak akan lirak-lirik, ya. Aman, ya. Dan banyak lagi alhamdulillah yang lain. Nah, saya mau tanya nih, sabar dan syukur itu adalah salah satu akhlak dari Nabi Muhammad. Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu, kehidupan Nabi Muhammad yang zaman dulu dengan harta serba kekurangan, dengan tidak adanya pendampingan orang tua, dengan cobaan, dengan serangan dari kaum kafir yang bertubi-tubi, dibandingkan dengan kehidupan kita, siapa yang lebih beruntung Bapak Ibu? Kehidupan kita. Lalu saya tanya lagi, kalau Bapak Ibu saat ini dikaruniai putra putri yang fisiknya sempurna, dibandingkan dengan orang-orang seperti saya yang tidak bisa melihat, siapa yang lebih beruntung kira-kira? Tentu kita akan bilang Bapak Ibu. Tapi mungkin selama ini karena kita tidak bersabar dan kita tidak bersyukur, maka kita tidak merasakan nikmat yang sudah Allah berikan
Coba Bapak Ibu bayangkan. Maka maha benar firman Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Apabila hambaku pandai bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Contohnya seperti apa? Seperti tadi Bapak Ibu. Ya. Nabi Muhammad SAW, beliau meskipun tidur di atas pelepah kurma, meskipun makan hanya seadanya, tempat tinggal juga pas-pasan, namun beliau senantiasa bilang alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan tempat tinggal, makan untukku. Dalam kehidupan saya Bapak Ibu, ya walaupun ya nggak sempurna banget, tapi dalam keadaan saya sebagai tunanetra, saya ingat sama Nabi Muhammad, rasanya malu. Ya, saya masih bisa makan enak, masih bisa tidur di kasur yang empuk. Masa dikasih buta doang udah nyerah? Maka alhamdulillah dalam kebutaan ini saya bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya masih kasih buta. Ya. Bagaimana dengan teman-teman saya yang mungkin kakinya pincang, tidak bisa jalan? Dengan teman-teman saya yang tangannya putus, tidak bisa lagi dipakai untuk makan, dan yang lain-lain. Maka sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang sempurna secara fisik, apakah selama ini kita lebih banyak mengeluh daripada mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Biasanya Bapak Ibu, kita baru bersyukur apabila kita diberikan kesenangan, kemudahan, kebahagiaan. Ya. Begitu kita ketimpa masalah, sedih, stres, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Nabi kita mencontohkan kapanpun, dimanapun Allah memberikan ujian dalam bentuk kesenangan maupun penderitaan, maka kita wajib untuk bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ya. Itu tadi sekelumit tentang bagaimana saya mencoba merefleksikan akhlak dari Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan saya beserta dengan keluarga. Sekarang karena tadi udah dibisikin, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sini saya perkenankan kepada Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, silakan yang mau bertanya, nanti akan dijawab langsung oleh Ustaz kita. Anggap aja Bu, ini Papa Dede. Ya, kalau tanya baju Ibu Dede, Mama Dede, Papa Dede Bu ya. 5 orang penanya Bu, saya berikan kesempatan 5 orang penanya dari Bapak.